Salat adalah tiang agama. Ia bukan sekedar gerakan, bukan pula sekedar bacaan. Salat adalah bentuk pengakuan paling dalam bahwa kita ini hanyalah hamba dan Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Setiap kali kita berdiri di hadapannya, sejatinya kita sedang menundukkan seluruh kesombongan dunia dan memohon ampun atas setiap dosa yang tak terhitung. Namun sayang, di zaman ini banyak manusia yang menyepelekan salat. Mereka lebih memilih sibuk dengan urusan dunia, mengejar rezeki, hiburan, atau bahkan sekedar rebahan daripada memenuhi panggilan azan. Padahal, azan adalah undangan langsung dari Allah, undangan dari Sang Raja Langit dan Bumi kepada makhluk ciptaannya. Bayangkan, setiap kali azan berkumandang, malaikat mencatat siapa saja yang bergegas menyambut panggilan itu. Mereka akan berdiri di antara barisan orang-orang beriman, menyambung tali rohani antara hati dan Tuhannya. Sementara bagi mereka yang berpaling, Allah pun berpaling darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain disebutkan, amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Itulah sebabnya mengapa salat disebut tiang agama. Sebagaimana rumah tidak bisa berdiri tanpa tiang, demikian pula agama seseorang tidak akan tegak tanpa salat. Orang yang menyepelekan salat berarti sedang merobohkan bangunan imannya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya runtuh tanpa disadari. Sungguh, tidak ada alasan bagi manusia untuk meninggalkan salat. Allah memberi waktu 5 kali sehari, sementara kehidupan dunia memberi kita 24 jam penuh. 5 waktu itu tidak sampai 2 jam dalam sehari, namun seringkali kita merasa berat melakukannya. Mengapa? Karena hati kita terlalu terpaut pada dunia, bukan kepada Allah. Orang yang meninggalkan sholat sejatinya telah memutus komunikasi dengan penciptanya. Ia hidup tanpa arah, tanpa cahaya, tanpa pegangan. Ketika kesusahan datang, ia kebingungan. Ketika musibah menimpa, ia tidak tahu kepada siapa ia bersandar. Karena hubungan antara dia dan Allah sudah lama putus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Itulah peringatan keras dari Rasul, karena sholat bukan hanya ibadah pribadi, tetapi bukti pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah. Tanpa sholat, manusia hanyalah jasad tanpa ruh, berjalan di dunia dengan hati yang mati. Maka, siapapun yang masih menunda-nunda sholat, sadarilah bahwa setiap waktu yang lewat adalah kesempatan yang tidak akan kembali. Sholatlah sebelum ajal datang menjemput, karena ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, kita tidak akan mampu lagi menundukkan kepala untuk sujud. Kematian adalah janji yang pasti. Ia tidak mengenal waktu, tidak menunggu kesiapan, dan tidak memilih usia. Ketika datang, tak seorang pun mampu mengelak. Namun, cara kematian seseorang berbeda-beda, tergantung pada amalnya di dunia. Bagi orang yang taat sholat, kematian datang dengan lembut. Malaikat maut menghampirinya dengan wajah bercahaya, menenangkan dan menenteramkan hati. Malaikat berkata, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi." Surah Al-Fajr ayat 27-28. Namun bagi orang yang tidak pernah sholat, saat-saat kematian menjadi kengerian yang tak terbayangkan. Malaikat maut datang dengan rupa yang mengerikan. Hitam legam, mata menyala bagai bara api, suaranya seperti gemuruh petir. Udara di sekelilingnya menjadi berat, dan tubuh si pendosa mulai gemetar ketakutan. Ketika ruhnya mulai ditarik, ia berusaha menolak. Ruh itu bersembunyi di sekujur tubuhnya, enggan keluar. Tapi malaikat berkata dengan suara menggelegar, "Wahai ruh yang jahat,
keluarlah menuju murka dan azab Tuhanmu." Lalu ruh itu diseret dengan kasar, seperti besi panas yang diseret dari daging basah. Setiap sarafnya bergetar, setiap pori-porinya mengeluarkan darah dingin. Ia menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Di rumahnya, keluarga hanya melihat tubuh yang menggigil dan mata yang membelalak. Mereka mengira ia sedang sekarat biasa, padahal ia sedang disiksa di ambang kematian. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya ruh orang kafir dan fasik akan keluar dari tubuhnya seperti besi panas yang ditarik dari bulu domba. Begitulah keadaan orang yang tidak pernah sholat. Mereka meninggalkan kewajiban yang menjadi penolong di akhir hayat. Maka ketika ajal tiba, tidak ada yang menyambutnya dengan kasih sayang. Malaikat rahmat tidak datang. Yang datang hanyalah malaikat azab. Ruh yang penuh dosa itu kemudian diangkat ke langit, tapi setiap lapisan langit menolaknya. Malaikat penjaga berkata, "Catatan amalnya buruk, jangan biarkan ia naik." Lalu, ruh itu dilempar kembali ke bumi dengan keras. Jatuh menimpa jasadnya yang sudah kaku. Di saat itu, bumi pun bersiap untuk menyambutnya dengan murka. Karena bumi mengenal siapa saja yang taat sujud di atasnya, dan siapa yang tak pernah bersujud sama sekali. Bayangkanlah betapa menakutkannya kematian tanpa cahaya sholat. Tidak ada zikir yang menenangkan, tidak ada amal yang menyelamatkan, hanya rasa takut, sakit, dan penyesalan yang datang terlambat. Setelah kematian, manusia tidak langsung masuk surga atau neraka. Mereka akan singgah terlebih dahulu di satu alam yang disebut alam barzah, tempat perhentian antara dunia dan akhirat. Disinilah ruh-ruh menunggu hari kebangkitan, merasakan nikmat atau azab sesuai dengan amal yang mereka lakukan selama hidup. Ketika jenazah yang tidak pernah sholat diturunkan ke dalam liang lahat, bumi menyambutnya dengan amarah. Tanah yang biasanya lembut bagi orang beriman, menjadi keras sebagai besi bagi mereka yang lalai. Sebelum liang lahat ditutup, ruhnya sudah mulai menjerit ketakutan. Karena ia tahu bahwa tempat yang gelap itu bukan rumah peristirahatan, melainkan awal dari penderitaan yang panjang. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setelah manusia dikubur dan ditinggalkan oleh keluarganya, 2 malaikat yang bernama Mungkar dan Nakir akan datang. Wajah mereka menakutkan, suaranya bergemuruh seperti guntur, dan matanya menyala bagai api. Mereka mendekat sambil membawa gada dari besi neraka. Mereka lalu bertanya dengan suara menggelegar, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Orang yang beriman akan menjawab dengan tenang, "Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Namun orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat, lidahnya keluh, otaknya kosong, pikirannya gelap. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Mungkar dan Nakir pun berteriak marah. "Engkau hidup di bumi Allah, makan dari rezekinya, tapi engkau tidak pernah bersujud kepadanya." Lalu gada besi itu diayunkan ke tubuhnya. Sekali pukul, tulang rusuknya hancur. Ia menjerit, namun jeritannya tidak terdengar oleh manusia. Hanya hewan-hewan di sekitar kubur yang bisa mendengarnya. Kemudian bumi diperintahkan untuk menghimpit tubuhnya. Kubur menjadi sempit, sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling bertaut. Dari celah tanah muncul ular sebesar tiang rumah, kulitnya hitam legam dan matanya berapi. Ular itu menggigit leher dan kakinya, sementara belatung dan cacing mulai memakan tubuhnya sedikit demi sedikit. Siksaan itu tidak berhenti sehari atau semalam. Setiap kali tubuhnya hancur, Allah kembalikan lagi agar ia merasakan azab yang sama berulang-ulang hingga hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman syurga atau jurang dari jurang-jurang neraka." Bagi orang yang rajin sholat,
kubur terasa lapang, harum dan bercahaya. Namun bagi orang yang lalai sholat, kubur menjadi tempat siksaan dan kegelapan yang tak berujung. Di sana tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada cahaya. Hanya kesunyian yang menyiksa. Bayangkan, di dunia mereka tidur di kasur empuk, di ruangan ber-AC, dengan lampu menyala terang. Tapi di alam kubur, tubuhnya sendirian dalam gelap tanpa udara, tanpa cahaya, tanpa harapan. Itulah nasib orang yang lupa sholat. Mereka tidak hanya kehilangan nikmat dunia, tapi juga ketenangan setelah mati. Rasulullah pernah diperlihatkan oleh Allah tentang bagaimana bentuk azab yang menimpa manusia di alam kubur. Dalam perjalanan Isra Miraj, beliau menyaksikan berbagai macam siksaan yang diberikan kepada orang-orang yang lalai dalam menjalankan perintah Allah. Salah satu pemandangan yang paling menggetarkan adalah ketika beliau melihat seseorang yang kepalanya dihancurkan dengan batu besar. Setiap kali kepala itu hancur, ia kembali utuh, lalu dihancurkan lagi, berulang-ulang tanpa henti. Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa orang itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah orang yang tidur dari sholat wajibnya." Azab itu tidak hanya untuk mereka yang menolak sholat sama sekali, tetapi juga bagi mereka yang sering menunda-nunda waktu sholat, malas berjamaah, atau melakukannya asal-asalan tanpa kekhusyuan. Ada pula yang diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki yang wajahnya diseret di atas bara api. Setiap kali kulit wajahnya meleleh, Allah kembalikan lagi, lalu diseret lagi. Malaikat Jibril berkata, "Itulah orang yang sholatnya dilakukan dengan malas dan tanpa niat yang tulus." Mengerikan, bukan? Karena setiap gerakan sholat yang kita tinggalkan menjadi cambuk di akhirat. Setiap waktu yang kita lalaikan berubah menjadi hukuman. Subuh yang ditinggalkan tanpa alasan, zuhur yang diabaikan karena sibuk, maghrib yang dilewatkan karena malas, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dalam kubur, mereka disiksa dengan berbagai cara. Ada yang perutnya dibakar karena suka menunda sholat demi makan. Ada yang kepalanya dipukul karena selalu memilih tidur daripada sujud. Ada pula yang tangannya dibelenggu ikat karena dulu di dunia ia terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga lupa kepada Tuhannya. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa di alam kubur akan ada ular bernama Syuja'ul Aqra. Ular dari neraka yang memiliki 2 taring sepanjang jarak antara Makkah dan Madinah. Ular itu ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat. Setiap kali waktu sholat tiba, ular itu memukulinya sambil berkata, "Hai orang yang lalai, inilah waktumu untuk sholat." Setiap kali ia dipukul, tulangnya hancur dan tubuhnya menjadi abu. Lalu Allah menghidupkannya kembali agar ia merasakan siksaan yang sama 5 kali sehari sesuai jumlah sholat yang ia tinggalkan di dunia. Saudaraku, inilah akibat dari meninggalkan sholat. Sesuatu yang terlihat sepele di dunia ternyata menjadi sumber azab yang tak berujung di akhirat. Sungguh, andai manusia bisa melihat azab kubur dengan mata kepalanya sendiri, niscaya tidak akan ada satupun yang berani meninggalkan sholat walau sekali saja. Mengerikan, bukan? Karena setiap gerakan sholat yang kita tinggalkan menjadi cambuk di akhirat. Setiap waktu yang kita lalaikan berubah menjadi hukuman. Subuh yang ditinggalkan tanpa alasan, zuhur yang diabaikan karena sibuk, maghrib yang dilewatkan karena malas, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dalam kubur, mereka disiksa dengan berbagai cara. Ada yang perutnya dibakar karena suka menunda sholat demi makan. Ada yang kepalanya dipukul karena selalu memilih tidur daripada sujud. Ada pula yang tangannya dibelenggu ikat karena dulu di dunia ia terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga lupa kepada Tuhannya. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa di alam kubur akan ada ular bernama Syuja'ul Aqra. Ular dari neraka yang memiliki 2 taring sepanjang jarak antara Makkah dan Madinah.
Ular itu ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat. Setiap kali waktu sholat tiba, ular itu memukulinya sambil berkata, "Hai orang yang lalai, inilah waktumu untuk sholat." Setiap kali ia dipukul, tulangnya hancur dan tubuhnya menjadi abu. Lalu Allah menghidupkannya kembali agar ia merasakan siksaan yang sama 5 kali sehari sesuai jumlah sholat yang ia tinggalkan di dunia. Saudaraku, inilah akibat dari meninggalkan sholat. Sesuatu yang terlihat sepele di dunia ternyata menjadi sumber azab yang tak berujung di akhirat. Sungguh, andai manusia bisa melihat azab kubur dengan mata kepalanya sendiri, niscaya tidak akan ada satupun yang berani meninggalkan sholat walau sekali saja. Karena pada akhirnya, sholatlah yang akan menjadi pelindung pertama kita di alam kubur. Cahaya sholat akan menerangi jalan menuju surga, sementara kelalaian terhadap sholat akan menjerumuskan ke dalam kegelapan yang abadi. Ketika pintu kubur telah tertutup dan tanah mulai merapat di atas tubuhnya, maka hilanglah semua yang dulu ia miliki. Tidak ada keluarga, tidak ada harta, tidak ada gelar yang menolong. Hanya amal yang akan menemani. Dan sayangnya bagi orang yang tak pernah sholat, amal itu kosong. Dalam kesunyian gelapnya alam kubur, ia mulai menyesal. Teringat suara azan yang dulu sering ia abaikan. Panggilan masjid yang ia biarkan berlalu tanpa respon. Ia teringat waktu-waktu di mana ia bisa bersujud, tapi malah memilih tidur, tertawa, atau sibuk dengan urusan dunia yang kini tak ada artinya. Kini, ia ingin sholat, ingin sujud, ingin bertaubat. Tapi tidak ada lagi tubuh untuk bergerak. Tidak ada waktu untuk menyesal. Lidahnya keluh, tangannya kaku, dan bumi menindihnya dengan beban yang amat berat. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100, Allah berfirman, "Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, 'Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak, itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja." Ayat ini menggambarkan penyesalan yang begitu dalam, tetapi sudah tidak berguna lagi. Di dunia, Allah memberi kesempatan setiap hari, setiap kali kita membuka mata, setiap kali azan berkumandang, itu adalah undangan dan peluang untuk memperbaiki diri. Namun orang yang lalai tidak pernah menghargai kesempatan itu. Di alam kubur, setiap detik terasa seperti tahun. Setiap siksaan terasa seperti keabadian. Ia berharap bisa kembali walau hanya 1 menit saja untuk sujud kepada Allah. Tapi penyesalan itu hanya menjadi tangisan yang tak bersuara di dalam tanah. Bayangkan, di dunia, manusia begitu takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan teman, takut kehilangan uang. Tapi mereka tidak takut kehilangan sholat. Padahal sholat adalah tiket keselamatan yang akan membuka pintu syurga dan menutup pintu azab. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya, petunjuk, dan penyelamat baginya di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan memiliki cahaya, petunjuk, maupun keselamatan. Dan pada hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad. Lihatlah betapa berat akibatnya. Orang yang meninggalkan sholat bukan hanya akan disiksa, tapi juga akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir dan sombong. Mereka ingin bertaubat, tapi kesempatan itu sudah tertutup. Bayangkan perasaan itu. Ingin memperbaiki diri, tapi tak bisa. Ingin bersujud tapi tak mampu. Ingin menangis tapi air mata sudah habis. Itulah penyesalan yang tak ada ujungnya, penyesalan yang hanya bisa dirasakan tapi tak bisa diperbaiki. Maka selama kita masih bernapas, jangan tunda. Sholatlah sekarang. Karena bisa jadi azan berikutnya bukan lagi panggilan untuk sholat,
melainkan panggilan untuk disolatkan. Saudaraku, kisah tentang azab orang yang meninggalkan solat bukan sekadar cerita menakut-nakuti. Ini adalah peringatan, sebuah pesan kasih sayang dari Allah agar kita tidak termasuk di antara mereka yang lalai. Karena selama jantung masih berdetak, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka lebar. Solat bukan beban, ia adalah rahmat. Ia bukan sekadar kewajiban, tapi sebuah bentuk cinta antara hamba dan penciptanya. Ketika dahi menyentuh tanah, saat itulah manusia berada pada posisi paling mulia di sisi Allah. Karena ia menanggalkan keangkuhan, menundukkan diri, dan mengakui bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud." Hadis riwayat Muslim. Salat adalah istirahat dari lelahnya dunia. Setiap kali kita sujud, kita sedang membuang segala beban di punggung kita kepada Allah. Namun sayangnya, banyak orang yang menganggap salat sebagai rutinitas yang berat. Mereka tidak menyadari bahwa di balik setiap rakaat tersimpan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Bayangkan, jika seseorang bisa menyempatkan waktu untuk bekerja berjam-jam demi dunia, mengapa ia tidak bisa menyisihkan beberapa menit untuk salat demi akhirat? Padahal dunia ini sementara, sedang akhirat kekal. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat bukan hanya mencegah dosa, tapi juga memperindah hidup. Orang yang menjaga salat akan dijaga Allah dalam setiap langkahnya. Rezekinya dimudahkan, hatinya ditenangkan, dan hidupnya diberkahi. Sebaliknya, orang yang meninggalkan salat akan hidup dalam kekosongan. Ia mungkin tampak bahagia di luar, tapi hatinya gersang, jiwanya gelisah. Karena salat adalah sumber cahaya hati, dan tanpa cahaya itu, hidup hanya menjadi perjalanan tanpa arah. Saudaraku, jangan tunda-tunda lagi. Jika engkau pernah lalai, kembalilah sekarang. Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika disertai taubat yang tulus. Mulailah dari satu salat, lalu jaga 5 waktu. Niscaya hidupmu akan berubah. Ingatlah, satu hari nanti, setiap manusia akan berdiri di hadapan Allah membawa catatan amalnya sendiri. Di saat itu, tidak ada yang bisa menolong selain salat yang kita jaga dengan ikhlas. Salatlah sebelum disolatkan, sujudlah sebelum bumi menutup tubuhmu, dan jagalah hubunganmu dengan Allah, karena dialah satu-satunya tempat kita kembali. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan tinggalkan salat, karena itu adalah cahaya di dunia dan penyelamat di alam kubur. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang sadar akan pentingnya salat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.